Halo Black Pals, balik lagi di acara Two Wheelers Review bareng gue Yogi Richard sama blackexperience.com. Kali ini gue akan ngebahas motor dari pabrikan Jepang. Udah bisa nebak belum? Gue kasih clue lagi deh, warnanya hijau, cc-nya 250. Nah, belum tahu juga. Stay tune terus. Nah, ini motornya. Hijau kan? Kawasaki Ninja ZX25R. CC-nya 250. Yang menarik itu CC kecil, tapi 4 silinder. Dia emang mengusung dari teknologi dari ZX series, cuma dengan CC yang kecil gitu ya. Menariknya soundnya sih, suara dari knalpotnya luar biasa. Nanti akan gue bahas bagian mesin, kita bahas bagian depan dulu ya. Oke? Yuk, kita lihat. Kita mulai dari paling depan aja, bagian yang paling kelihatan sih ban jelas ya. Ini bannya cukup besar, ring 17, 110/70. Disc brake-nya juga udah gede banget, ini 310 mili. Dan dilengkapi dengan ABS. Pada model ini ya, model yang sekarang lagi di review ini udah dilengkapi ABS karena memang keluar dua varian yang ada ABS-nya sama yang nggak ada ABS-nya. Kebetulan kita dapat yang ada ABS-nya. Nah, ini juga bisa dilihat di atas lampu ini, dia ada air ram, jadi untuk masuknya udara ke filter udara ke bagian mesin, jadi emang ditaruh di depan supaya flow-nya udara itu lebih bagus lagi gitu. Semakin kencang, aliran udaranya juga semakin kencang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian lampu. Untuk di bagian lampu ini udah full LED, mulai dari DRL, headlamp-nya, lampu beam-nya juga high beam, udah full LED, kecuali memang lampu sennya gitu, masih pakai bohlam biasa lah istilahnya. Keren ya, dari depan aja kental banget nuansa super sportnya gitu. Nih, gue mau ngetes lampunya bentar. Dan kalau nyalain lampu, mesti ngidupin mesin. Tuh, jadi nggak perlu khawatir kalau lagi riding gelap-gelapan, nih lampunya pasti mumpuni banget. Oke, kita lanjut lagi, gue matiin bentar. Spionnya juga udah sporty banget, penempatannya pas di sini. Jadi kalau emang lagi nunduk untuk lagi ngegeber gitu, bisa tetap memantau keadaan di belakang kita gitu. Ini juga ada wind deflector yang buat ngalahin angin ke atas supaya nggak terlalu ngeganggu kalau kita lagi riding lumayan high speed ya. Ini juga keren nih. Instrumen panelnya. Instrumen panelnya ini udah informatif banget dan TFT ya. Yang analog ini looks-nya cuman di bagian RPM aja, karena emang paling asik deh ngelihat kalau motor sport gini RPM-nya naiknya tuh, apalagi ini RPM-nya di sini ketulisnya sampai 20.000 RPM. Wah, gila banget ya. Padahal mesinnya cuma 250 cc loh. Lanjut lagi, di sini di displaynya ini kita udah bisa kebaca segala macam, mulai dari posisi gigi, speedo, temperatur mesin, fuel, bensin ada berapa, terusnya ada option untuk matiin traction control. Traction controlnya juga ada option beberapa. Terus ada fuel consumption-nya udah berapa liter untuk per 100 km, jadi kita bisa memperhitungkan lah kira-kira bensin kita tuh untuk berapa kilometer lagi gitu ya. Ada display ABS, check engine, dan informatif banget sih. Ini komplit banget nih, walaupun memang package-nya kecil gitu ya. Ini motor udah future-nya udah canggih banget lah, emang teknologinya udah segambot gitu, emang jadi diambil teknologi-teknologi dari generasi-generasi ZX series yang emang udah sukses sebelumnya dikeluarin ya. Seperti kayak gini nih. Ini simpelnya di sini kita untuk riding mode itu ada beberapa option. Ini ada tulisan power di sini. Ini kalau lampu L-nya ngedip-ngedip berarti emang powernya dibikin rada low mungkin. Nah, terus ada F kayak full all out gitu. Nah, ini juga traction controlnya bisa dibikin off. Siapa tahu kalau perlu buat stunt riding gitu, jadi bisa powernya all out tanpa batasan ada dari ABS atau dikurangin torsi mesinnya. Ini bisa di setel langsung. Di sini juga ada indikator KQS, artinya Kawasaki Quick Shift. Artinya dalam RPM tertentu, kalau emang RPM-nya udah mencukupi, kita nggak perlu main kopling untuk upshift, untuk pindah ke gigi yang lebih tinggi lagi. Langsung aja pindah tak. Jadi responnya makin cepet, ridingnya makin ganas. Super sport lah ini, seru banget ya.
Di sini ada temperatur mesin juga yang mesti gue bahas karena si Kawasaki menganjurkan kalau untuk riding sebaiknya setelah temperaturnya 70 derajat Celcius gitu. Karena emang paling efisien untuk fuel consumption-nya ya di temperatur segitu ya, canggih. Untuk pengereman udah adjustable juga, rem depannya ada setelannya, ada 1-5. Kopling juga handle-nya ada adjustable-nya. Ngelepasnya kira-kira enaknya segimana, nekennya segimana. Gue coba naik ya sambil duduk ya. Nah, keren kan? Asik banget ya. Yang enak itu ini nggak terlalu tinggi Black Pals. Jadi untuk dalam keadaan standstill kayak gini, lagi diem gini, nggak bikin pegel kaki, nggak bikin pegel badan. Walaupun ini hitungannya motor sport yang artinya memang kita riding positionnya harus ngebongkok gitu ya. Cuman ini pas banget nih sama badan gue. Di sini kontrol-kontrolnya ada untuk matiin mesin sama starter. Nah di sini juga yang tadi gue bilang untuk milih mode berkendara dan ngaktifin atau nonaktifin option-option yang ada di motor ini. Lanjut, tangki yang cukup gede. Ini muat kalau nggak salah 15 liter bensin. Stripping-strippingnya keren ya. Garis-garisnya emang sporty banget. Ke samping lagi di sini udah ada crash pad. Emang buat ngelindungin mesin kalau terjadi kecelakaan-kecelakaan gitu ya. Footpack-nya juga udah fleksibel, bisa dimainin. Sebenarnya nih motor dilihat dari mana aja enak sih. Cuman kayak ini nih yang ngebikin gue suka banget sensasi dari suara mesin 4 silinder high rev, RPM tinggi ya dari knalpotnya. Memang knalpotnya kalau lagi dalam kondisi idle, jalan pelan gitu, RPM belum terlalu tinggi, sangat-sangat sopan dan santun menurut gue ya. Cuman begitu dibuka gaspol ngejerit banget, mantep deh. Oke, kita mundur lagi ke belakang. Di sini ada footpacks buat boncengers, jok juga staging gini ya, ada 2 stage buat yang jadi yang bonceng bisa ngeliat juga, nggak kalangan sama rider yang di depan gitu. Mundur, ban belakangnya lebar banget Black Pals, 150 sama ringnya ring 17 juga, cuma lebarnya ini 150 per 60 gitu. Udah disc brake juga, memang disc brake belakang lebih kecil, dia cuma 220 mm ya, tapi tetap disc brake dan udah full ABS gitu. Lampu rem dan lampu kecil ini udah LED full, kecuali yang tadi gue sebutin. Untuk lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Lampu plat nomornya juga udah LED, keren ya. Oke, Black Pals, lanjut ke bagian samping sini. Bisa kita lihat ya, ini kesan berotot dari chassisnya juga kelihatan banget gitu loh. Memang chassisnya tuh kelihatan strong banget dan asiknya tuh dibikin doff gitu warnanya. Jadi nggak terlalu mencolok gitu ya. Lanjut lagi ngomongin chassis ke bagian suspensi belakang. Nah ini suspensi belakangnya udah mengadopsi sistem namanya Unitrack. Jadi ada linkage yang nyambung ke chassis dan ke roda belakang sehingga posisi shock ini rada ke atas. Ini sangat-sangat menguntungkan karena gravitasinya jadi lebih rendah. Kenapa perlu banget gravitasi yang lebih rendah? Karena untuk handlingnya jadi lebih enak, buat nikung-nikung juga lebih nyaman, nggak keganggu gitu ya. Dan yang pasti karena shocknya di atas, ini jadi jauh dari knalpot. Shocknya itu jauh dari knalpot. Jadi oli yang ada di dalam shock breakernya ini nggak kepanasan gara-gara knalpotnya. Gitu ceritanya. Oke, lanjut lagi ke bagian samping. Di sini bisa kita lihat ada housing untuk kopling. Ini wet clutch, 6 speed. Dan yang paling menarik dari koplingnya ini, dia udah menggunakan assist and slipper clutch. Jadi yang tadi gue mention di awal, untuk RPM tertentu itu pindah giginya nggak perlu ngopling lagi, langsung aja hajar gitu. Ternyata downshift pun juga gitu, bisa kita langsung downshift aja, turunin gigi tanpa perlu narik kopling. Itulah kelebihannya si assist and slipper clutch, keren ya. Penasaran kan gimana rasanya ya? Ntar kita cobain. Nah, Black Pals ngelanjutin tadi pembahasan kopling dan quick shifter, bisa kita lihat langsung ya. Ternyata di antara pedal gigi ini ada semacam tabung dan di dalamnya ada kabel gitu. Jadi dia ngasih informasi ke ECU mungkin untuk ngurangin torsi mesin supaya perpindahan giginya lebih smooth, jadi lebih ngebantu transisi antara perpindahan gigi itu lebih halus lagi sih. Asik ya, di sininya aja ada sensor gitu, keren banget. Lanjut lagi untuk penyaluran tenaga ke roda belakang, dia tetap
pakai rantai karena emang ini yang paling mumpuni gitu ya dan paling simple. Udah terbukti lah dari dulu. Swing arm belakang juga kemungkinan sih materialnya kayak dari aluminium, cuman gue belum pasti. Suaranya sih kayak aluminium. Tadi penyalur tenaga ke roda belakang ini pakai rantai ya, udah kelihatan. Dan gear rasionya ini 3,249. Jumlah gigi yang ada di gear belakang itu 48 dan jumlah gigi di depan itu 14. Gitu. Penyaluran tenaga sampai ke roda belakang sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang paling asik nih ya, menurut gue, ke mesin. Ayo. Kelihatan ya, dari samping juga tulisannya 4 silinder gitu. 250 cc, 4 silinder, high rev, RPM tinggi terus, kompresinya 11,5 dengan bore and stroke. Jadi diameter pistonnya itu cuma 55 mili dan stroke-nya lebih rendah lagi, 31 mili. Makanya RPM-nya bisa tinggi banget. Cuman ya ada pro dan kontra. Pro-nya itu RPM bisa tinggi, tapi horsepower atau tenaga maksimumnya itu ada di 17.500 RPM. Jadi emang ini mesti digaspol terus-terusan, dihajar terus sampai RPM hampir mentok kali ya. Dan torsi maksimumnya karena itu tadi short stroke, torsinya lebih rendah, hanya 31 Nm di RPM 16.500. Penasaran kan bunyinya? Yuk nih, bentar. Duh. Gue hidupin aja dulu. Halus kan? 4 silinder 250 cc. Untuk idle-nya RPM memang rada tinggi. Di ini ada di kisaran 2000. Temperatur mesin sekarang masih 40 derajat. Gimana? Galak banget ya, super sport. Nanti kita cobain deh abis ini. Gue juga penasaran nih rasanya gimana, walaupun gue rada-rada ngilu karena belum pernah pakai RPM yang setinggi ini sih. Ini tinggi banget nih, nyampe ya di sininya aja sampai 20.000. Kebayang kali tenaganya kayak gimana ya. Stay tune terus. Black Pels habis nyobain ini nih si ijo luar biasa ZX 25R cuma 250 cc. Cuman emang gue dari awal gue seneng sensasi mesin, gemuruh mesin itu merdu banget dari dapur pacu 4 silinder gitu. Dan kebetulan ini tuh 4 silinder gitu. 4 silinder yang cc-nya kecil, gue pikir nggak bakalan segarang itulah, ternyata gue salah ya. Memang untuk RPM rendah, karena desain mesinnya dia bukan untuk putaran mesin rendah, torsinya juga nggak begitu besar. Jadi untuk di bawah itu dia nggak begitu powerful yang ngagetin gitu, cuman enak aja, smooth. Nyampe ke RPM 8.000, nambah lagi 10.000, terus aja nyampe ke atas tuh baru powernya keluar banget gitu. Dan yang gue cobain dari tadi, karena mayoritas jalanannya gue nggak terlalu banyak jalan yang high speed gitu, high RPM. Jalannya pelan-pelan aja. Gue sering kecolongan dalam artian gue jalan biasa ngoper speed
rendah gitu, loh kok ternyata udah di gigi 5 atau di gigi 4 gitu, dan nggak ada hentakan-hentakan yang nyeremin lah istilahnya gitu dari mesin atau dari gearboxnya gitu, yang artinya bisa gue simpulkan bahwa ini rasio giginya sangat-sangat rapet gitu ya. Di bawah rapet, cuman di atasnya pasti bedanya jauh banget gitu. Suka banget sih gue, sensasi suara 4 silinder emang nggak bisa kebeli deh. Dan yang pasti ini 4 silinder yang mungkin harganya juga masuk akal gitu ya. Di sini udah keluar Kawasaki ngeluarin ini dijual, jadi motorsport yang ada suratnya kan lumayan ya. Apalagi dengan range harga 100 jutaan, ini sih worth banget gue bilang. Gue sih kepengen ya, pengen banget. Dari tadi nyobain gue untuk braking enak, gas, kopling, stability motornya gitu enak banget, bisa lah gampang kalau untuk cuman lepas tangan aja gitu. Motornya tuh lempeng aja, nggak kemana-mana. Sangat suka gue, jujur. Jadi kepengen. Mungkin buat gue sedikit sih kurangnya kalau misalnya powernya dari bawah ada ditambah sedikit gitu. Jadi bisa berkesinambungan sama RPM yang atas karena terlalu jauh gapnya gitu, baru berasa powernya itu bener-bener di ujung-ujung banget. Dengan mesin inline 4 silinder, ini 16 klep DOHC gitu ya, dengan teknologi kopling yang tadi gue mention juga, itu pakai assist and slipper clutch, sangat-sangat ngebantu, apalagi buat perpindahan gigi yang nggak sengaja gitu loh. Dia udah kerjasama sama si Ecu, jadi pinter banget si Ecunya tuh kalau misalnya kita pindah gigi ke atas, naikin gigi, dia akan ngurangin torsi sedikit gitu. Jadi walaupun kita nggak ngendorin gas, nggak akan nyentak pas pindah gigi, masuknya tuh smooth gitu. Begitu pula dengan kalau lagi downshift, lagi turun, pindah ke gigi bawah, kalau kita nggak ngopling, si Ecu itu merintahin throttle-nya untuk naik dikit, nggak terlalu berasa, cuman gue notice ada gitu. Namanya throttle blip. Itu enak banget sih. Jadi nggak nyentak-nyentaknya tuh nggak ada kalau gue bilang. Boleh banget sih ini motor. Apalagi untuk range harga. Ini yang ABS. Itu kurang lebih 113 juta on the road. Terserah deh Black Pels. Mau pilih yang mana. Cuman ini sih jempolan nih Kawasaki-nya nih. Oke Black Pels. Sekian dulu episode Two Wheelers review kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, terus kasih saran juga ke kita di komen kalau misalnya emang Black Pels kira-kira ada ide apa, mau pengen tahu motor apa sih yang sebaiknya di review gitu, komen aja, tulis di komen di bawah gitu. Siapa tahu kita punya kesempatan untuk nge-review motor tersebut yang Black Pels mau, pasti akan kita kerjain. Ikutin terus perkembangan dunia modifikasi di Indonesia hanya di blackexperience.com. Stay safe guys.